Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon dosen menyesuaikan. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama, Politeknik Imigrasi Angkatan 23, nama Fajar Dimas, NRT 2020-2017-101, Program Studi Hukum Keimigrasian B. Mohon izin di sini, saya selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membimbing jalannya presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Dimas. Lalu yang kedua ada Francisco David Subianto. Yang ketiga ada Hasan Ashari. Keempat Ihwan Nurarif Wibowo. Kelima Hoirunisa Diahanun. Keenam Muhammad Fergis Wandana. 7 Margaret Marsha Glory. Dan yang terakhir Muhammad Dwi Firmansyah. Untuk menyingkat waktu, untuk yang berikutnya kita langsung masuk ke sesi pemaparan. Kepada rekan yang bertugas, dipersilakan. Pengertian data dan database. Data adalah suatu unit informasi dalam format tertentu. Kemudian basis data atau database adalah sekumpulan informasi yang diatur dalam cara tertentu hingga sebuah program komputer dapat dengan cepat memilih data yang diinginkan. Karakteristik database. Yang pertama, data yang sama dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna untuk berbagai kegunaan yang berbeda. Yang kedua, data tidak tergantung pada struktur penyimpanan atau cara membaca data dari program aplikasi atau data sifat bersifat transparan terhadap program aplikasi. Kemudian yang ketiga, data memiliki integritas, akurasi, dan validasi yang terkendali. Kemudian selanjutnya pengertian Database Management System atau DBMS. Sistem manajemen basis data, Database Management System atau DBMS, adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakainya membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Menurut CJ Date, Database Management System atau DBMS adalah software yang menghandle semua akses pada database untuk melayani keperluan user. Fungsi Database Management System. Yang pertama, menjaga integritas data. DBMS berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data dan memaksimalkan konsistensi data agar setiap kali menampilkan data sesuai dengan data aslinya. Yang kedua, penyimpanan data. DBMS memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data. Kecanggihan DBMS saat ini dapat menyimpan data dalam berbagai jenis seperti video dan gambar. Yang ketiga, kamus data. DBMS memiliki fungsi melakukan manajemen terhadap elemen pada database dan bagaimana mereka dihubungkan atau relasi dengan data lainnya. Yang keempat, transformasi dan penyajian data. Peran DBMS sebagai transformasi dan penyajian data antara lain adalah mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang telah ditentukan. Yang kelima, keamanan data. DBMS memiliki peran penting bagaimana tingkat keamanan dalam database tersebut. DBMS berperan bagaimana memberikan hak akses pada orang yang sesuai. Dan yang terakhir, memungkinkan akses beberapa user. DBMS memungkinkan beberapa user melakukan interaksi pada sebuah database. Hal ini akan lebih efisien dan dapat menempatkan user tertentu sesuai dengan role dan fungsinya. Selanjutnya ada komponen Database Management System. Ada 5 komponen DBMS. Yang pertama hardware, yang kedua software, ketiga data, 4 prosedur, dan yang kelima manusia. Bahasa DBMS ada 3. Yang pertama data definition encryption language, yang kedua data manipulation language, yang ketiga device control media language. Arsitektur DBMS. Salah satu tujuan dari DBMS adalah untuk menyediakan sarana antarmuka atau interface dalam mengakses data secara efisien tanpa harus melihat kerumitan atau detail tentang cara data direkam dan dipelihara. DBMS memiliki arsitektur untuk melakukan abstraksi dari data, sehingga dapat diperoleh independensi data program. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika, ANSI SPARC, atau American National Standards Institute Standards Planning and Requirements Committee, menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu yang pertama level eksternal, atau level pandangan atau view level, yang kedua level konseptual,
Dan yang ketiga, level internal atau level fisik alias physical level. Selanjutnya ada macam-macam di BMS. Beberapa software atau perangkat lunak di BMS yang sering digunakan dalam aplikasi program antara lain pertama ada MySQL. SQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem berbasis manajemen data SQL atau DNBMS yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi NGNU, General Public Lisensi atau GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Adapun kelebihan dari MySQL antara lain adalah free atau bebas di-download, stabil dan tangguh, fleksibel dengan berbagai pemrograman, security yang baik, mendapat dukungan dari banyak komunitas, menemui kemudahan manajemen database yang mendukung transaksi, dan terakhir adalah perkembangan software yang cukup cepat. Kedua ada Oracle. Oracle itu merupakan Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle Server menyediakan solusi yang efisien dan efektif karena kemampuannya dalam berbagai hal seperti dapat bekerja di lingkungan klien atau server dan menangani manajemen space atau basis data yang besar serta mendukung akses data secara stimulan, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi, menjamin ketersediaan yang terkontrol, dan terakhir adalah lingkungan yang teraplikasi. Ketiga ada Firebird. Firebird adalah salah satu sistem aplikasi RDBMS yang bersifat open source. Awalnya adalah perusahaan Borland yang sekitar tahun 2000 mengeluarkan versi beta dari aplikasi database-nya, yaitu Interbase 6.0 dengan sifat open source. Namun entah kenapa tiba-tiba Borland tidak lagi mengeluarkan versi Interbase secara open source. Justru kembali ke pola komersial software. Tapi pada saat yang bersamaan, programmer-programmer yang tertarik dengan source code Interbase 6.0 tersebut mulai membuat satu tim yang mengembangkan source code database itu yang kemudian akhirnya diberi nama Firebird. Lalu keempat ada Microsoft SQL Server 2000. Microsoft SQL Server 2000 adalah perangkat lunak Relational Database Management System atau RDBMS yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berukuran besar dengan berbagai fasilitas. Microsoft SQL Server 2000 merupakan produk andalan Microsoft untuk database server. Kemudian dalam manajemen data dan kemudian dalam pengoperasiannya membuat RDBMS ini menjadi pilihan para database administrator. Yang kelima ada Visual Fox Pro 6.0. Pada tahun 1984, Fox Software memperkenalkan FoxBase untuk menyaingi dari DBase to Aston Tate. Pada saat itu, FoxBase hanyalah perangkat lunak kecil yang berisi bahasa pemrograman dan mesin pengolah data. Fox Pro memperkenalkan GUI atau Graphical Unit Interface pada tahun 1989. Fox Pro itu berkembang menjadi Visual Fox Pro pada tahun 1995 dan kemudian pada kemampuan proses programan prosedural tetap dipertahankan dan dilengkapi dengan program berorientasi objek. Visual Fox Pro 6.0 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan produk desktop dan klien server lain yang dapat membangun aplikasi yang berbasis web. Lalu keenam ada Database Desktop Paradox. Database Desktop Paradox itu merupakan salah satu sistem add-ins, yaitu program yang terpisah yang langsung terdapat pada Borland Delphi. Pada database desktop terdapat beberapa DBMS yang terintegrasi di dalamnya. Antara lain ada Paradox 7, Paradox 4, Visual DBase, Fox Pro, MS SQL, Oracle, MyAccess, DB2, dan Interbase. Dari beberapa DBMS tersebut, kita dapat memilih salah satu dari yaitu Paradox yang dapat dibahas lebih lanjut, khususnya Paradox 7. Dalam Paradox 7 ini, pada satu file database hanya mengizinkan satu tabel. Berbeda dengan DBMS lain yang mengizinkan beberapa tabel dalam satu file database seperti Microsoft Access. Selanjutnya ada keuntungan dari DBMS.
Yang pertama ada pengaturan dari data yang berlebihan. Yang kedua adalah konsistensi data. 3, mendapat informasi yang lebih dari data yang berjumlah sama. Yang keempat ada pembagian data. Sedangkan yang kelima memperbaiki integritas data. Dan yang keenam adalah memperbaiki keamanan. Selanjutnya adalah kekurangan dari DBMS. Yang pertama adalah sifatnya yang kompleks, kemudian ukurannya, kemudian harga dari DBMS, kemudian harga dari perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung pengaplikasian DBMS, kemudian harga pengkonversian, dan juga performa. Kesimpulan, untuk mengakses informasi dari basis data, diperlukan Database Management System atau DBMS. DBMS adalah kumpulan program yang memungkinkan pengguna memasukkan, mengatur, atau memilih data dari basis data. DBMS menjadi penting sebab dapat dianalogikan sebagai tool yang digunakan untuk mengolah setiap data yang ada di dalam basis data, yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa kehadiran DBMS menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Kemudahan yang ditawarkan oleh DBMS telah mempermudah kinerja manusia, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pengolahan data. Kemudian, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembuatan makalah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata, baik dari penyusunan kalimat dan juga penyampaian materi. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih atas partisipasi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.